Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 4, Tauhiduz Zat, keesaan zat. Pasal ini adalah pasal keempat yang menjelaskan tentang Tauhiduz Zat, yaitu menyatakan keesaan Allah pada zatnya. Maqam atau tingkatan inilah maqam yang tertinggi dan tidak ada lagi tingkatan yang lebih tinggi dari ini. Pada tingkatan inilah titik puncak pengetahuan makhluk tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tujuan terakhir dari perjalanan menuju Allah, pelabuhan dan bandar terakhir dalam perjalanan. Pada tingkatan inilah akan dapat dirasakan suatu kelezatan yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata dan suara, oleh huruf dan angka. Tidak ada yang mampu untuk melebihi tingkatan ini, meskipun para nabi-nabi yang diutus atau mursal, sekalipun malaikat muqarrabin. Tiada satupun makhluk ini yang dapat mencapai tingkatan kunhizat atau keadaan zat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Artinya Allah mencegah kamu untuk mengenali kunhizatnya. Begitu pula hadis Rasulullah SAW. Kullukum fi zatillahi ahma. Kullukum fi zatillahi ahma. Artinya, kamu semua tetap tidak bisa mengerti tentang kunhizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan: pengertian menyatakan tentang keesaan zat jangan disamakan dengan pengertian mengenal kunhizat. Menurut kalangan arif billah, kita dilarang mengenal kunhizat dan tidak mungkin mencapainya. Pada halaman lalu tentang arti dan makna hakikat telah dijelaskan. Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam rangka memberikan penjelasan arti tentang ucapan guru beliau, Syekh Sayyid Ali Al-Khawash radhiyallahu anhu, beliau berkata sebagai berikut: tidak ada seorang pun di antara makhluk ini yang dapat menggambarkan dalam hatinya serta menemukan kunhizat Allah Ta'ala, karena Allah itu bukan sesuatu atau ain yang bisa diperkirakan oleh akal atau yang bisa dipandang oleh pandangan hati dan mata kepala. Bahkan dia sebenarnya bukan sesuatu ain yang dapat dikenali atau yang pernah dikenali. Dengan demikian, apabila sudah dipahami, hendaklah menyembahnya dengan persembahan atau ibadah yang benar. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mencapai tauhiduz zat kecuali Rasulullah Muhammad SAW sendiri serta para wali pengikut beliau. Ingat, yang dimaksudkan pada alinea ini adalah tauhiduz zat, bukan kunhizat. Kaifiyat cara menyatakan tauhiduz zat itu adalah: kita pandang dengan mata kepala dan mata hati bahwasanya tidak ada yang maujud ini kecuali wujud Allah. Fana segala zat apapun termasuk zat kita sendiri di bawah zat Allah yang berdiri dengan sendirinya. Semua yang lain daripada Allah atau aghyar ini tidak akan ada kalau tidak diadakan. Sedang segala yang diadakan atau maujud ini qaim bi wujudillah, berdiri dengan wujud Allah. Segala yang diadakan atau maujud ini tentu tadinya tidak ada dan akan kembali kepada tidak ada. Jelaslah bahwa maujud ini diapit oleh ketidakadaan. Pada hakikatnya berarti tidak ada atau khayal atau kosong, waham, persangkaan semata-mata, dinisbahkan atau dibandingkan dengan nyatanya wujud Allah. Kata Syekh Siddiq bin Amir Khan rahimahullah, adanya semua yang lain daripada Allah
agar ini adalah laksana kenyataan yang kita lihat di dalam mimpi. Apabila kita bangun tidur, barulah kita sadar bahwa semuanya itu sebenarnya tidak ada. Mati hissi dan mati maknawi, seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, "An-nasu niyamun fa iza matu intabahu." Artinya, semua manusia sebenarnya dalam tidur. Apabila mereka mati, barulah itu yang dinamakan bangun atau terjaga. Di kalangan ahli tasawuf menjelaskan bahwa mati itu ada dua macam. Pertama, yang dinamakan mati hissi atau mati dalam arti berpisah nyawa dengan badan. Kedua, yang dinamakan mati maknawi, mati sepanjang pengertian semata-mata. Mati yang kedua atau mati maknawi inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau, "Mutu qabla an tamutu wa man arada an..." Ulang. "Mutu qabla an tamutu wa man arada an yanzura ilal mayyiti yamshi ala wajhi." Ulang. "Ilal mayyiti..." Ulang. "Mutu qabla an tamutu wa man arada an yanzura ilal mayyiti yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakr." Artinya, matilah kamu sebelum mati. Siapa yang ingin melihat mayit yang berjalan di permukaan bumi, lihatlah Abu Bakar. Mati maknawi ini diartikan pula dengan mati segala nafsu amarah atau nafsu yang selalu menyuruh kepada jalan yang jelek dan nafsu yang hanya mementingkan semata-mata urusan perut dan kesenangan duniawi. Mati yang kita maksudkan di sini adalah fana dalam arti hakiki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala kullu syai'in ma khalallahu batil." Artinya, ketahuilah segala sesuatu yang lain daripada Allah adalah batil. Dalil-dalil lain yang menunjukkan kebenaran uraian di atas dapat dilihat pada firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. "Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Artinya, semua orang adalah fana, sedang yang kekal abadi hanyalah zat Allah, Tuhanmu hai Muhammad, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Artinya, semuanya, segala sesuatu ini binasa kecuali zatnya. Kata-kata binasa atau lenyap, halikun, fana, dalam ayat ini adalah dalam arti fana fil mustaqbal, masa yang akan datang, fana fil hadri, masa sekarang, dan fana fil madli, masa yang telah lalu. "Kanallahu lam yakun syai'u ma'ah." Artinya, Allah itu tidak ada satupun yang menyertainya. Ditambahkan oleh para ulama, "Wa huwal ana ala ma huwa alaihi makan." Artinya, dan dia Allah itu sekarang maupun dahulu adalah tetap demikian. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Wallazi nafsi biyadihi law annakum dalaitum bihabli..." Ulang.
Wallazi nafsi biyadihi law annakum dalaitum bihablin ilal ardi lahabitu 'ala Allahi thumma qara'a huwal awwal wal akhir. Artinya, demi diri Muhammad yang berada dalam tangannya, andai kata Anda ulurkan tali ke bumi, pasti sampai ujungnya kepada Allah. Kemudian Rasulullah membaca ayat, dialah yang awal, tiada berpangkal, dan akhir, tiada berujung. Berkata Arif Billah Maulana Sayyid Abdullah bin Ibrahim Mirghani rahimahullah dalam Tuhfatul Mursalah, segala mungkin yang maujud pada kharij atau tampak dilihat dari segi adanya, maka itulah ain wujudul haqqi subhanahu wa ta'ala, atau kenyataan pembuktian adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat dari segi zahir mungkin atau bentuk dan rupa, sama sekali bukanlah dia Tuhan. Sebenarnya wujud mungkin itulah yang diartikan ain wujudul haq subhanahu wa ta'ala. Misalnya buih ombak atau es, semua itu adalah ain wujud air pada hakikatnya, namun pada rupa dan bentuknya tidaklah dapat dikatakan air. Sebagian Arif Billah berkata bahwa alam ini adalah nuskatul haq, naskah Tuhan. Dan ada pula yang berkata bahwa alam ini adalah cermin Tuhan. Asy-Syaikhul Akbar wal Kibritul Ahmar di dalam khusus nama kitabnya mengemukakan, bila mana hak ta'ala itu wikayah atau tertera pada suatu segi bagi hamba, artinya bahwa hak Allah Ta'ala itu zahir atau nyata pada cermin hamba, maka si hamba adalah batin, tersembunyi. Begitu pula sebaliknya, bila mana si hamba itu wikayah pada suatu segi hak Ta'ala, artinya si hamba itu zahir pada cermin hak Ta'ala, dan hak Ta'ala adalah batin. Wahai para penuntut, dengan itu Anda dapat membuat iktibar atau gambaran terhadap segala sesuatu ini dengan mencari lawannya. Untuk memudahkan pengertian dalam perkataan, si hamba zahir pada cermin hak Ta'ala dalam arti si hamba wikayah pada wujud hak Ta'ala adalah sinonim dengan istilah syuhudul katsarah fil wahdah. Menurut Syekh Suhaimi, mendahulukan pengertian ini dalam istilah agar bagi orang yang awam tidak begitu sulit untuk memahami gambaran iktibar dalam kata-kata cermin hak Ta'ala. Iktibar mana memang sulit untuk dipahami.